tanah kafling dengan 4 jalan. Semakin banyak jalan atau berada di sekitar tanah tersebut, tentu saja tanah tersebut semakin sukar untuk ditata sesuai feng shui yang baik. Kecuali tanah tersebut bukan diperuntukkan sebagai rumah, melainkan sebagai tempat usaha, misalnya sebagai toko. Tentu ini berbeda dampaknya. Posisi ruang tamu bersebelahan dengan dapur tentu saja tidak bermasalah, asalkan dari ruang tamu tidak bisa melihat dapur dan dapurnya sendiri tidak boleh melanggar pantangan. Begitu juga dengan pintu utamanya. Dapur adalah posisi yang, ya, kita memasak segala sesuatu di sana dengan api itu yang, sedangkan WC itu yin, ya, kebanyakan air, ya. Hal ini akan memberatkan untuk dapur. Jadi pintu kamar mandi WC sebaiknya jangan menghadap ke dapur. Para juragan yang baik hati, para sahabat Sonora dimanapun Anda berada, terlebih juga Anda yang selalu menyimak video-video pada YouTube Feng Shui Enthusiast. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bertemu kembali untuk membahas video tanya jawab ke-41, ya, yang ditanyakan oleh tentu saja beberapa juragan yang sahabat-sahabat kita tentunya. Oke, untuk tidak membuang waktu, sebaiknya saya mulai dari yang pertama, yang diajukan oleh Juragin Hilda Zaina. Bertanya pada video kedudukan dan hadap pintu utama. Pertanyaan Juragin Hilda Zaina: saya ditawari tanah kafling di daerah lereng. Tanah saya menghadap ke gunung, dalam kurung gunung itu menghadap ke utara dan membelakangi laut, yaitu di selatan. Depan tanah kafling ada jalan lebih tinggi 2 meter, ya, jadi sudah menghadap ke gunung. Di depannya ada jalan yang lebih tinggi dari tanahnya 2 meter, sehingga kalau memasuki kafling tersebut harus turun 2 meter, dan belakang tanahnya lebih rendah 1 meter. Tapi tanah yang ditempati, yang dibeli, sudah diratakan. Lebih baik saya ambil atau tidak, ya? Para juragan yang baik hati, para pemirsa sekaliannya, khususnya Juragin Hilda Zainal, kita seringkali membahas bahwa posisi kedudukan rumah yang baik adalah yang bersandar pada gunung melihat lautan. Dengan kata lain, di bagian belakang rumah sebaiknya lebih tinggi daripada di bagian depan, ya, sehingga kita memiliki sandaran yang kuat dan memiliki pandangan yang luas ke depan. Kalau Anda bertanya, lebih baik saya ambil atau tidak, ya, berarti Anda belum mengambil tanah ini. Sehingga kita tidak perlu sulit lagi untuk bagaimana cara menyiasatinya. Apakah perlu kita uruk tanahnya, ya? Memang sebaiknya tanah tersebut diuruk, ya. Oke lah, bagian belakang dapat kita siasati, misalnya dengan menanam pohon-pohon yang lebat, ya, sebagai gunung. Tetapi dari jalan sebaiknya tidak turun ke kafling tanah kita, ke area rumah yang bakal kita bangun. Nah, tapi andai kata Anda belum beli, sebaiknya jangan, ya, jangan diambil. Pertanyaan yang masih serupa, ya, mengenai posisi rumah, ditanyakan pula
oleh Juragin Cecily Pedas ya pada video yang sama, yaitu pada video kedudukan dan hadap pintu utama. Halo Pak Kang, izin bertanya. Kalau di belakang rumah ada jalanan gang selebar 1,5 meter, apakah rumah tersebut memiliki gunung yang baik? Atau gunung rumah harus ada bangunan lain yang menempel langsung dengan bangunan kita ya? Terima kasih atas penjelasannya, sehat selalu. Zaman dulu ya, Juragin Cecily Pedas dan juga para sahabat Sonoga dimanapun Anda berada, perlu kita pahami pada zaman dulu setiap rumah memang memiliki jarak. Itu disebut sebagai beranghang ya. Beranghang biasanya digunakan oleh dinas pemadam kebakaran kalau terjadi sesuatu ya, untuk memasuki lorong tersebut dan menyiramkan air. Itu misalnya salah satu contohnya. Jadi bagian belakang ada jalan sebagai beranghang tentu saja tidak ada masalah ya. Di bagian belakang mau ada tanah yang tinggi atau tidak masalah juga ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, Anda bisa membuat efek tinggi dengan menanam pohon-pohon di bagian belakang yang serimbun mungkin, ataupun membuat dinding yang relatif lebih tinggi daripada biasanya. Perlu Anda pahami bahwa tanah yang susah diatur bukan yang belakangnya ada jalan. Ya, kalau depan jalan, belakang jalan masih oke. Tetapi kalau banyak jalan sampai 3 jalan, ini tentunya lebih sulit feng shui-nya untuk kita atur. Apalagi tanah kafling dengan 4 jalan. Semakin banyak jalan yang menusuk ke atau berada di sekitar tanah tersebut, tentu saja tanah tersebut semakin sukar untuk ditata sesuai feng shui yang baik ya. Kecuali tanah tersebut bukan diperuntukkan sebagai rumah, melainkan sebagai tempat usaha, misalnya sebagai toko. Tentu ini berbeda dampaknya. Oke? Kita lanjut ya. Kita mau mengunjungi Juragin Yani Mei ya, yang bertanya pada video kedudukan dan hadap pintu utama. Yani Mei bertanya, Pak Kang mau tanya, kalau kamar untuk orang tua ya, baiknya di lantai 1 atau di lantai 2? Jadi Yani Mei bertanya, kamar tidur tentunya ya, untuk orang tua di lantai 1 atau di lantai 2. Karena menurut kepercayaan orang Jawa katanya, kamar orang tua harus di atas. Ibu saya tinggal bareng dengan kami dan cucu-cucunya ya. Memang secara umum orang tua harusnya di belakang, anak-anak di depan. Kalau anak-anak di bawah, orang tua harusnya di atas ya, sebagai pelindung, pembimbing dan pengayom. Namun itu memang patokan secara umum. Berbeda kalau kita menghitungnya secara khusus. Secara khusus bisa terjadi orang tua berada di depan, anak berada di belakang, sesuai dengan perhitungan komposisi yin yang 5 unsur ini berkaitan dengan analisis feng shui tentunya. Namun terlepas daripada itu, patut juga kita seksamai ya, patut juga kita pertimbangkan bahwa kalau orang tua itu sudah betul-betul tua, tentunya menjadi repot, menjadi masalah kalau dia harus sering kali turun naik tangga, kecuali di rumah Anda ada lift misalnya ya. Nah kalau tidak, orang tua ya sebaiknya berada di lantai dasar ya, agar tidak merepotkannya dan tidak mengganggu sendi-sendi kakinya ya ketika turun dan menaiki tangga. Paham? Saya mau mengunjungi Juragin Adelina Walangitan
Juragin Adelina Walangitan bertanya pada video kedudukan dan hadap pintu utama. Terima kasih Pak Kang, tapi sio apa untuk saya dan kepala keluarga belum tahu. Nah bagaimana nih kalau bertanya sionya aja nggak tahu. Nah untuk mengetahui sio, mungkin ketika Anda mengajukan pertanyaan ini, video-video yang kami upload pada YouTube channelnya FSE itu belum melengkapi dengan tabel usia sio. Sekarang di setiap penghujung video itu ada yang lahir dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, masuknya sio anu gitu ya. Usia berdasarkan Imleknya sio anu. Jadi di sana ada tabel usia dan usia itu berdasarkan analisis Imlek. Jadi Anda sebaiknya menseksamai. Nah di video ini akan kami tampilkan langsung setelah saya mengemukakan ini. Ke-12 sio Anda bisa seksamai ya, termasuk sio apakah Anda. Nah ketika Anda sudah tahu sio apa dan Anda mau tahu lebih jelas mengenai komposisi yang 5 unsur Anda, karakter Anda, bisnis Anda yang cocok, posisi rumah yang sesuai, Anda bisa mengajukannya ke Radio Sonora ya, melalui WA yang tertera di samping saya ini ya. Silakan diseksamai cara mengajukannya. Oke? Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saya mau melanjuti perbincangan dengan mengunjungi Juragin Putih Ayumi ya, yang bertanya pada video dampak pintu utama kamar mandi WC pada dapur. Salam Pak Kang, salam juga Juragin Putih Ayumi ya. Salam titip salam untuk keluarga sehat selalu. Posisi ruang tamu bersebelahan dengan dapur. Posisi ruang tamu bersebelahan dengan dapur tentu saja tidak bermasalah. Asalkan dari ruang tamu tidak bisa melihat dapur dan dapurnya sendiri tidak boleh melanggar pantangan. Begitu juga dengan pintu utamanya, tidak boleh melanggar pantangan. Nah, pantangan-pantangan mengenai pintu utama dan dapur banyak. Anda silakan seksamai video-video terkait mengenai hal itu ya, banyak dibahas ya. Nanti akan ditampilkan thumbnail-thumbnailnya agar Anda paham. Nah kemudian Anda juga bertanya kamar berhadapan dengan sumur, minta solusinya. Kamar berhadapan dengan sumur tidak bermasalah juga Juragin Putih Ayumi. Asalkan, ada asalkan ya, asalkan sumurnya tidak di depan pintu kamar dong ya. Nanti Anda bikin jembatan dong. Nah ini juga salah gitu ya. Kalau Anda keluar masuk harus menapaki tutup daripada sumur, ini ada kedua salah. Satu, Anda melalui jembatan untuk ke kamar tidur. Kemudian Anda juga menutup sumur yang seyogianya tidak boleh tertutup. Nah, bagaimana menyiasati sumur yang baik? Anda sebaiknya menyeksamai berbagai video terkait, khususnya pembahasan pada video yang bertemakan hantu gentayangan ya. Silakan seksamai, ada caranya di sana. Ya, nanti Anda bisa memperhatikan bagaimana menyiasati hal itu. Ya.
Oke, dari Juragin Putih Ayumi yang saya harapkan bisa menyimak dan berdayakan memanfaatkan hal itu, saya mau ke Juragin atau Juragan ini, Elifas Panoto Toraya. Juragin atau Juragan Elifas Panoto Toraya bertanya nih pada video dampak pintu utama kamar mandi WC pada dapur. Malam Pak Kang, pintu kamar mandi WC menghadap ke dapur. Pintu kamar mandi WC menghadap ke dapur sudah dijelaskan toh? Tidak boleh, itu berpandangan ya. Jadi dapur adalah posisi yang ya kita memasak segala sesuatu di sana dengan api itu yang, sedangkan WC itu yin ya, kebanyakan air ya. Dan tentu saja dia tidak boleh berhadapan. Apalagi kalau WC-nya misalnya lembab atau lain sebagainya, tentu hal ini akan memberatkan untuk dapur ya. Jadi pintu kamar mandi WC sebaiknya jangan menghadap ke dapur. Bagaimana cara menyiasatinya? Tentu saja yang terbaik adalah membongkar pintunya dan memindahkan ke posisi yang lain agar tidak berhadapan dengan dapur. Bahkan dinding daripada WC sebaiknya juga tidak memotong posisi daripada kompor ya, ingat itu. Nah, memasak hadap ke barat ya. Kalau masak membelakangi kamar mandi WC ya. Jadi ketika memasak kamar mandi WC di belakang, padahal pintunya menghadap. Jadi kita membelakangi pintu kamar mandi WC toh. Nah, jadi masaknya hadap ke barat. Boleh-boleh aja. Yang penting dalam konteks ini adalah jangan sampai kita menyerok siansi ke arah luar. Misalnya pintu utama kita ada di sana, sedangkan kompor kita di sini, ya. Jadi kita masak menghadap barat, sana barat, ya. Kalau sana barat, belakang sana adalah timur, sana utara, sana selatan. Dan pintu kita ada di selatan, ya. Mau menghadap kemanapun dia ada di selatan nih. Kemudian kita memasak menggoyang ke selatan. Nah, ini tentunya menjadi keliru ya. Jarak pintu kamar mandi WC ke kompor 4 meter. Mohon pencerahannya Pak Kang. Thanks. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih yang serupa diajukan oleh Juragin Lina Darmadi ya. Bertanya pada video yang sama, yaitu pada video dampak pintu utama kamar mandi WC pada dapur. Malam Pak, jika pintu kamar mandi dan WC berseberangan dengan kompor, tapi kami sekat dengan triplek, tapi tidak sampai atas. Ya, ini adalah salah satu cara yang sebaiknya juga diadopsi ya, dipakai pula oleh Juragan atau Juragin Elifas Panoto Toraya ya. Jadi kalau jarak Anda pintu WC ke kompor atau ke dapur adalah 4 meter, toh kita bisa membuat penyekat ya di depan pintu WC, misalnya 1 meter di depannya pintu, toh orang bisa berlalu lalang. Nah, kemudian apakah boleh dengan triplek? Boleh, tetapi dia bilang tidak sampai ke atas. Sebaiknya ya penyekat itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya ya menutupi lebar dan tinggi daripada pintu kamar mandi WC. Tapi ingat loh, tadi sudah dijelaskan, jangan sampai dinding ya, apakah itu dinding daripada kamar mandi WC tadi ataupun dinding daripada penyekat, kalau kita tarik lurus kemudian memotong pertengahan kompor, ini tidak boleh. Nah, kekeliruan yang telah saya sampaikan, apakah itu yang ditanyakan oleh Juragin Hilda Jainal dan yang lain-lain, tentu saja harus dihindari. Kenapa?
Karena dengan menghindari kekeliruan tersebut ya, rezeki kita ini tentu saja akan terus meningkat ya. Setidak-tidaknya kita tidak akan terhambat oleh berbagai masalah ya. Jadi saya berharap dengan apa yang disampaikan ini, kemudian Anda semua dapat mengaplikasikannya dan menyiasati segala kekeliruan di rumah Anda. Tentu saja dengan harapan Anda tidak akan mengalami hambatan baik dalam beraktivitas, apalagi dalam hal mengejar atau menggenggam rezeki sebesar-besarnya. Tentu saja juga agar kesehatan kita tidak mengalami gangguan pula. Sukses selalu untuk Anda semuanya.